Bismillahirrahmanirrahim. Senang ya bertemu kembali dalam matematika peminatan. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial, atau lebih pasnya ngebahas soal tentang fungsi eksponensial. Di sini ada pertanyaan berupa 6 angka mengenai manakah yang merupakan fungsi eksponensial. Maka kita akan bahas ya. Nomor 1 ini ya. Fungsi eksponensial syaratnya dulu ya, yaitu fungsi dengan bentuk Y sama dengan B kali A pangkat X. Dengan syarat basisnya atau A-nya positif dan A-nya juga atau basisnya tidak sama dengan 1. Nah, nomor 1 ini kita bahas ya. Di sini Y sama dengan B pangkat 3. Kita mulai bahas dari basisnya dulu. Basisnya di sini merupakan B ya. B ini berupa variabel ya. Di sini basisnya positif dan tidak sama dengan 1. Kalau positif atau tidak sama dengan 1, berarti ini berupa angka. Ya, kalau kita bisa ngedetek apakah dia positif atau tidak sama dengan 1, berarti harus berupa angka. Sedangkan ini berupa variabel. Jadi B ya artinya tidak positif ya, karena kita tidak tahu apakah B itu berapa gitu ya. Itu berarti ini yang pertama tidak memenuhi ya. Kemudian yang kedua di sini eksponennya. Eksponennya di sini X ya. X itu berarti berupa variabel gitu ya. Sedangkan di sini 3 ini berupa bilangan, berarti dia bukan variabel ya. Gitu. Artinya berarti dia tidak memenuhi juga gitu. Ya. Sebetulnya kalau satu aja tidak memenuhi, dia berarti bukan fungsi eksponensial ya. Berarti ini bukan fungsi eksponensial. Kemudian yang kedua adalah gitu ya soalnya, Y sama dengan 2 pangkat C. Ya, kita identifikasi mulai dari basisnya. Di sini basisnya adalah 2. 2 ini berupa bilangan ya, dan 2 ini positif dan juga tidak sama dengan 1. Berarti dia memenuhi ya. Kemudian syarat yang kedua, eksponen. Eksponennya dia berupa, nah ini ya, C ini berupa variabel. Sehingga dia ya memenuhi ya. Berarti yang bentuk yang kedua ini atau soal nomor 2 ini merupakan fungsi eksponensial. Kemudian kita yang 3. Yang nomor 3, Y sama dengan negatif 7 pangkat 2. Ya. Kita lihat basisnya ya, basisnya negatif 7. Negatif 7 ini ingat adalah negatif 1 kali 7 pangkat 2. Jadi negatif ini bukan kepunyaan basis, bukan kepunyaan 7, tapi melainkan 7 pangkat 2 negatifnya ya, atau negatif dari 7 pangkat 2. Nah, berarti dalam hal ini basisnya adalah 7, sedangkan 7 ini berarti dia positif dan juga bukan sama dengan 1 kan? Ya, berarti dia memenuhi ya. Kemudian kita identifikasi ya pangkatnya. Pangkatnya di sini ada atau eksponennya adalah 2. 2 ini bukan variabel ya. Ya, berarti dia tidak memenuhi karena syarat fungsi eksponensial basisnya harus berupa variabel. Berarti ini bukan fungsi eksponensial karena ada yang tidak terpenuhi ya. Jadi fungsi eksponensial jika 2 syaratnya terpenuhi. Kemudian yang nomor 4 ini Y sama dengan min 8 pangkat A. Kita identifikasi ya. Mulai dari basisnya di sini min 8. Min 8 itu artinya negatif 1 kali 8 pangkat A gitu kan ya. Ya. Berarti di sini basisnya ya, ini basisnya adalah 8, bukan negatif 8 ya, karena tidak dikurung. Nah, ini artinya 8 ini ya. 8 ini positif dan juga 8 ini tidak sama dengan 1. Artinya dia memenuhi gitu ya. Kemudian eksponennya di sini eksponennya berupa
variabel ya. Eksponennya berupa variabel A ini variabel ya. Maka berarti dia memenuhi ya. Ya, memenuhi dan memenuhi atau kedua-duanya memenuhi. Jadi nomor 4 ini Y sama dengan min 8 pangkat A adalah fungsi eksponensial ya. Sampai dengan nomor 4 bisa dipahami? Ya, atau ini tadi ya, negatif 7 pangkat 2 itu adalah negatif dari 7 pangkat 2. Negatif ini adalah B gitu ya. Dan 7-nya adalah A-nya atau basisnya. Ini kan sama ya, negatif 1 di sini adalah B, kemudian 8-nya adalah A-nya gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Nomor 5 ini Y sama dengan negatif 4 pangkat X ya. Kita identifikasi dulu dari basisnya ya. Basisnya di sini negatif 4 ya. Ingat di sini basisnya ya adalah negatif 4. Kenapa? Karena dia pakai kurung ya. Pakai kurung berarti ini negatif kepunyaan basis atau kepunyaan A. Sedangkan B-nya berarti ini 1 gitu ya. Nah, negatif 4 ini dia ya, dia tidak positif atau bukan positif, berarti dia tidak memenuhi gitu ya. Sekalipun ini apa namanya, eksponennya atau pangkatnya berupa variabel ya, yaitu berupa X, ini memenuhi ya. Tapi syarat pertama tidak terpenuhi ya, yaitu basisnya berupa negatif atau basis tidak sama dengan 0. Maka ini berarti bukan dari fungsi eksponensial. Sekali lagi ya, kalau dikasih kurung, ingat negatifnya adalah kepunyaan basis ya, dan B-nya adalah 1. Kalau tadi tidak dikasih kurung ya, B-nya itu adalah negatif 1 gitu ya. Sampai di sini nomor 5 bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu Y sama dengan 10 pangkat 0 ya. Kita identifikasi dulu basisnya. Basisnya di sini 10 ya. 10 ini ya, 10 positif ya. Dan juga tidak sama dengan 1. Berarti dia memenuhi. Tapi lihat eksponennya. Eksponennya ya, eksponennya di sini 0. 0 itu bukan variabel ya. Membedakan antara 0 dengan O ya. O itu bulat ya. Kalau 0 biasanya lebih ya, lebih oval atau lebih ya gitu ya. Ini jadi bukan variabel, artinya dia tidak memenuhi. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi gitu ya, berarti dia bukan fungsi eksponensial. Kemudian kita lanjut, ini soal nomor 7 ini nyatakan gitu ya, 2 pangkat 20 ini adalah 10 pangkat berapa. Karena dalam ilmu eksak ya, sering digunakan gitu ya, mengkonvert dari basis 2 ke basis 10. Kita tahu ya, kalau 2 pangkat 10 ini nilainya adalah 1024. Nah, ini adalah 1 megabyte ya. 1 megabyte itu didapat dari 2 pangkat 10. Jadi 1 megabyte itu bukan 1 giga ya. 1 gigabyte itu adalah 1024, bukan 1000 mega, tapi 1024 megabyte ya. Kita tahu ini 1024 mendekati ya, mendekati 1000 atau 10 pangkat 3 ya. Sekali lagi, 1024 ini adalah mendekati 1000. 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Sehingga kita bisa mengkonvert dari ini ya, 2 pangkat 20 itu menjadi 10 pangkat, nah gitu ya, 10 menjadi berapa? 2 pangkat 10. Kenapa? Karena 2 pangkat 10 adalah 10 pangkat 3. Sekali lagi ya, ini 2 pangkat 20 adalah 2 pangkat 10 kali berapa? Kita bagi 20 dibagi 10 dapat 2 ya. Jadi 2 pangkat 20 ini adalah 2 pangkat 10 dipangkatkan 2 gitu ya. Sehingga di sini 2 pangkat 10 itu adalah 10 pangkat 3. Dipangkatkan lagi di sini berapa? 2
Kita tahu ya, ini pangkat dipangkatkan artinya basisnya atau pangkat dipangkatkan artinya eksponennya dikalikan ya. 3 kali 2 adalah 6. Jadi 2 pangkat ya. Jadi 2 pangkat 20 ini jika kita ubah ke dalam basis 10 adalah 10 pangkat 6 ya. Sehingga ini banyak digunakan dalam perhitungan fisika, kimia, atau eksak lainnya ya. Sampai di sini bisa dipahami. Ingat ini hatiku 2 pangkat 20 ya. Hatiku berjuta rasanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat atau memudahkan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu berikutnya ya. Wassalamualaikum.